Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Nizar, NIM F1B019051 dari kelompok 11. Saya akan menjelaskan sedikit tentang praktikum algoritma dan bahasa pemrograman modul 1 yang dimana saya dari Universitas Mataram, Fakultas Teknik, Teknik Elektro tahun 2020. Yang dimana kita akan menjelaskan pada modul pertama itu pengetahuan dasar pemrograman. Di sini ada 4 poin yang saya ambil. Yang pertama itu tujuan praktikum, yang kedua dasar teori, dan yang ketiga studi kasus, dan yang keempat itu kesimpulan. Kita beralih ke tujuan praktikum. Yang pertama itu mahasiswa mengetahui dasar-dasar penulisan program komputer. Yang kedua, mahasiswa memahami struktur bahasa C dan C++. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui dan bisa menggunakan tipe data tertentu dalam pembuatan program. Yang keempat, mahasiswa bisa memasukkan data dan mengambil data dari program. Kita lanjutkan. Yang kedua, pembahasan kedua yaitu dasar teori. Yang dimana dasar teori ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu struktur bahasa C++. Struktur penulisan kode program C++ pada dasarnya masih murni. Struktur penulisan bahasa pemrograman C, bahasa pemrograman C++ merupakan bahasa pemrograman sendiri dan hanya peluasan dari bahasa pemrograman C. Dan kita masih dapat menggunakan bahasa C di tengah bahasa C++. Struktur program dari bahasa pemrograman C++ terdiri dari kumpulan baris pernyataan yang dibentuk dari sejumlah blok, fungsi, dan keyboard. Kode program tersebut dimungkinkan untuk memerintah komputer untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Kita lanjutkan. Yang dimana struktur kode program C++ bisa kita lihat di sini ada profesor directive di mana fungsi utama bisa kita lihat ini adalah contoh dari struktur kode program C++. Kita lanjutkan. Program C maupun C++ selalu tersusun dari 5 bagian utama, yaitu yang pertama itu komentar. Yang dimana kita lihat contoh komentarnya bisa kita lihat ada tanda ini dan ini komentar. Ini adalah contoh komentar pada bahasa pemrograman yang dimana bagian ini berisi mengenai keterangan pada program kita. Tidak akan dieksekusi dan tidak akan ditampilkan ketika program dijalankan, tapi cukup penting karena komentar akan mempermudah orang lain yang ingin mempelajari program yang kita melalui keterangan yang ada. Yang kedua yaitu profesor directive atau pengaruh kompiler. Profesor directive ditandai dengan simbol pagar bertugas untuk mengarahkan prosesor yang akan digunakan untuk membaca file, header, atau bisa dikatakan sebagai pengatur proses kompilasi. Di mana di sini ini adalah sebagai contoh ada tanda pagar yaitu include using namespace std. Selanjutnya, yang ketiga, fungsi utama main dan tambahan fungsi dan prosedur. Fungsi ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama itu fungsi utama. Fungsi utama adalah bagian yang pertama kali akan dieksekusi, walaupun sebelum bagian dari fungsi utama ini ada fungsi tambahan. Sehingga fungsi utama pasti ada di dalam program C++, yang dimana di sini contohnya itu integer main. Kemudian ini adalah fungsi utamanya. Yang kedua itu fungsi tambahan. Fungsi tambahan ini adalah fungsi yang mendukung dan merupakan pemecahan dari fungsi utama. Terdiri atas fungsi dan prosedur. Fungsi merupakan fungsi dengan nilai balik, sedangkan prosedur adalah fungsi tanpa nilai balik. Bisa kita lihat ini adalah contoh program dari fungsi tambahan. Definisi fungsi. Definisi fungsi adalah sebagian yang menyertai fungsi di dalam berisi sinteks yang nanti akan dieksekusi. Apabila fungsi-fungsi tersebut dipanggil, bagian definisi ini selalu diawali dengan tanda kurung kurawal buka dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal tutup. Di dalam definisi fungsi ini terdapat beberapa statement. Statement harus diakhiri dengan tanda petik 2, yang dimana kita melihat ini ada fungsi dan ini adalah statement titik 2 yang dimaksud yang di sini. Yang kelima itu bagian deklarasi. Yang kelima yaitu bagian deklarasi. Bisa dikatakan sebagai statement tempat pengenalan variabel, konstantan, fungsi, array, dan lainnya. Deklarasi yang sederhana pada contoh ini
Pada contoh diperkenalkan tentang tipe data apa yang digunakan, variabel nama dan prosedur tersebut. Kemudian diketahui pada nilai dari variabel nama adalah AC. Ini adalah contoh yang dimaksud dari bagian deklarasi. Yang ke B itu tipe data C++. Tipe data C++ ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu void. Void artinya kosong. Adalah tipe data yang tidak bertipe karena mempunyai ukuran 0. Byte biasanya digunakan untuk tipe data kosong seperti membuat fungsi. Yang kedua yaitu char. Char itu atau karakter adalah tipe data untuk karakter yang sering digunakan untuk tipe data yang menggunakan huruf dan angka sebagai datanya. Yang ketiga itu integer. Integer adalah tipe data untuk numerik yang sering digunakan untuk data berupa angka. Yang keempat itu float atau floating point adalah tipe data untuk numerik yang digunakan untuk data berupa angka pecahan. Yang kelima itu double. Double floating point adalah tipe data untuk numerik yang digunakan untuk data berupa angka pecahan yang nilai desimalnya 2 kali lebih banyak. Yang keenam yaitu bol atau bolam adalah tipe data yang digunakan untuk menentukan false dan true. Tipe data ini sama seperti bilangan biner, hanya ada 2 angka saja yaitu 0 dan 1. Yang terakhir itu wizard. Wizard adalah tipe data yang digunakan sama seperti char yang menyimpan karakter besar. Biasanya digunakan untuk menyimpan karakter yang tidak ada di huruf abjad, misalnya huruf Jepang, Cina, Korea, dan lain-lain. Kita lanjut. Yang C adalah operator dalam C++. Bahasa C++ menyediakan beberapa operator untuk manipulasi data. Secara umum terdapat 3 jenis operator. Yang pertama itu unary, binary, dan ternary. Istilah tersebut mencerminkan jumlah operator yang dibutuhkan. Operator unary hanya memerlukan satu operan. Misalnya mempertimbangkan ekspresi berikut. Minus 5 dalam contoh di atas perlu dipahami bahwa mewakili angka 5 bernilai negatif. Konstanta 5 adalah diawali dengan tanda minus. Tanda minus bila digunakan dengan cara seperti ini yang disebut dengan penyangkalan operator karena hanya memerlukan satu operan. Hal tersebut merupakan operator unary. Operator binary bekerja dengan 2 operan. Tugas operator ini biasanya terdapat pada operasi aritmatika, yang hal tersebut sudah sangat umum dalam bahasa pemrograman. Tabel di bawah ini menunjukkan tabel ini menunjukkan operasi aritmatika, tabel operator aritmatika pada bahasa C++, yang dimana kita melihat di sini ada tanda operator. Masing-masing tanda ini memiliki arti. Yang ini tanda bintang perkalian, terus ini pembagian, ini modulus, yang ini penjumlahan, dan yang pengurangan. Ini pengurangan. Terus tipenya kita bisa melihat yaitu binary, dan binary. Contohnya bisa kita lihat di sini pada tabel. Kemudian kita lanjutkan saja. Yang pertama itu operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk berhitung aritmatika. Daftar operator aritmatika dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel perhitungan aritmatika bisa kita lihat di sini prioritas, misalkan tandanya ini kurang, tambah, kali, modulus, bagi, dan sejenisnya. Ini bisa kita lihat dari unary, dari keterangannya, perkalian, pembagian, sisa pembagian, penjumlahan, dan lain-lain. Bisa kita lihat contoh di sini. Kita lanjutkan. Catatan pada tabel yang udah tadi jelaskan. Yang pertama itu prioritas dalam operator menentukan urutan pengerjaan dalam satu ekspresi. Contoh pada ekspresi seperti 2 plus 3 bintang 4, 4,3 bintang 4 akan dikerjakan terlebih dahulu. Hasil ekspresi ditentukan oleh tipe operan. C dan C++ tidak mendukung operator untuk mengalami perpangkatan. C dan C++ menyediakan fungsi bernama pow. Prototip fungsi ini ada pada berkas header math. Pada GNU atau Linux, jika Anda menggunakan GCC untuk mengkompilasi program C yang melibatkan fungsi matematika, Anda perlu menambahkan opsi berupa AM, huruf L kecil dan M kecil. Kita lanjutkan.
Ya, kita lanjut, yaitu tabel fungsi untuk operasi aritmatika, yang dimana di sini kita yaitu fungsi yaitu square, plot, tan, x, sin, cos, log, cos, dan sebagainya. Ini di sini keterangan juga bisa kita lihat memberikan nilai balik berupa akar x, nilai balik bertipe double, dan argumen juga bertipe double. Di sini kita bisa melihat keterangan dan tanda fungsi tersebut. Kita lanjutkan saja. Kita lanjut yang B, operator penegasan. Operator penegasan atau assignment. Operator adalah operator untuk memasukkan suatu nilai ke dalam variabel. Operator ini sebenarnya sudah sering kita pakai sepanjang tutorial bahasa C di Dunialcom. Dalam bahasa C, operator assignment menggunakan tanda sama dengan. Adapun operator assignment gabungan adalah cara penulisan singkat operator assignment yang digabungkan dengan operator lain dalam bahasa C dan juga bahasa C turunan C seperti C++, PHP, JavaScript, atau Java. Operator assignment gabungan ini terdiri operator assignment dengan operator lain seperti operator aritmatika dan bandwidth. Kita lanjutkan saja. Ini adalah tabel operator assignment dalam bahasa C. Bisa kita lihat di sini operator yang dimana ada tanda-tanda, kemudian ada contoh dan ada penjelasannya. Kita lanjutkan saja. Yang kecil, operator penurunan dan penaikan. Operator penurunan dan penaikan, kedua operator ini digunakan pada operan bertipe bilangan bulat. Operator penaikan digunakan untuk menaikkan nilai variabel sebesar 1, sedangkan operator penurunan dipakai untuk menurunkan nilai variabel sebesar 1. Kita lanjutkan saja. Itu yang dimana dimaksud tadi penaikan di belakang. Yang pertama itu efek peletakan tanda plus plus di belakang. Variabel ditunjukkan pada program pada contoh S diisi dengan penjumlahan nilai 10 dan R. Dengan demikian S akan bernilai 20. Setelah S diisi dengan 20, nilai R baru dinaikkan. Karena operator plus plus ditulis di belakang R. Disebut point increment yang artinya dinaikkan di belakang setelah penjumlahan antara R dan 10 dilaksanakan. Bisa kita lihat di sini adalah contoh dari penjelasan yang di sini. Ini adalah contohnya. Bisa kita lanjut. Yang penaikan di depan, efek peletakan tanda plus plus di depan variabel ditunjukkan pada program ini. Pada contoh ini nilai R mula-mula dinaikkan terlebih dahulu karena operator plus plus ditempatkan di depan R. Disebut pre-increment. Kemudian nilainya dijumlahkan dengan 10 dan diberikan ke S. Dengan demikian S bernilai 21 dan R sama dengan 11. Ini adalah contoh program dari penjelasan yang di atas. Selanjutnya, operator bit-width. Operator bit-width digunakan untuk memanipulasi bit-bit dari nilai data yang ada di memori. Bisa kita lihat ini adalah pergeseran bit. Ini adalah pergeseran bit ke kanan dan ini ke kiri. Bit-width N, bit-width SOR, dan bit-width OR, dan bit-width NOT, dan sebagainya. Dan yang ke E, operasi kondisi. Operator kondisi biasa dipakai untuk mendapatkan sebuah nilai dari dua buah kemungkinan berdasarkan suatu kondisi. Di sini ini adalah contohnya yang dimana minim sama dengan bilangan dikurang ke kiri kurang bilangan dan ini akan menyebabkan minim bernilai bilangan 1 kalau ungkapan bilangan 1 kurang dari bilangan 2 bernilai benar. Untuk keadaan sebaliknya minim akan bernilai bilangan 2. Bisa kita lihat di sini adalah contoh dari penjelasan yang di atas. Ini adalah contoh programnya. Selanjutnya, yang ketiga studi kasus atau permasalahan. Di mana studi kasus yang saya dapatkan pada praktikum ini yang pertama itu membuat program untuk menampilkan output dari A dan B di mana nama dan NIM seluruh anggota kelompok diinput secara dinamis. Hasil perbandingan nilai terbesar antara 1 dan 2. B. Carilah luas trapesium dengan keterangan sisi atas bulan lahir ketua kelompok, sisi bawah sama dengan 2 digit akhir angkatan, contohnya 2016, maka tinggi nomor kelompok. Dan ini studi kasus yang kedua yang dimana Y sama dengan akar 2 kali B pangkat 2 plus C pangkat 2 dibagi 4 kali A. Yang dimana nilai A-nya increment digit terakhir yang kedua dan yang B-nya decrement nomor kelompok, yang ke C-nya yaitu 2 digit akhir tahun angkatan praktikum. Analisa studi kasus pada dua penahanan yang dijadikan satu. Saya akan menganalisa menganalisa permasalahan yang tadi, permasalahan studi kasus yang tadi
Yang pertama, script yang diawali dengan tanda pagar adalah prosesor direktif pengarah kompiler buka merupakan baris kode yang dieksekusi, tetapi indikasi untuk kompiler bertugas untuk mengarahkan prosesor yang akan digunakan untuk membaca file header atau bisa dikatakan sebagai pengatur prosesor kompilasi. Script di atas merupakan header file program yang deklarasikan statement. Header strmh menggunakan cin dan count statement yang bertugas sebagai statement input atau output I atau O pada program. Ini adalah program yang kita jelaskan yang analisa pertama. Yang kedua, ini adalah program yang kita jelaskan untuk analisa yang kedua, yaitu OSIM Nanspad STD digunakan untuk memanggil Nanspad yang memiliki nama STD. Nanspad STD merupakan standar Nanspad dari C++ yang dapat kita gunakan untuk memanggil kelas, objek, fungsi yang terdapat di dalam Nanspad tersebut. Kita lanjut saja. Ini analisa yang ketiga yang dimana bentuk programnya yaitu ada integer main yang dimana penjelasan yaitu script ini merupakan bagian dari pendeklarasian fungsi utama main. Fungsi utama merupakan bagian yang pertama kali dieksekusi. Fungsi utama ini berisi kode-kode atau statement yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Fungsi utama ini diawali dengan tanda kurung kurawal dan diakhiri juga dengan tanda kurung kurawal tutup, yang dimana pada di sela-sela tanda tersebut diberisikan kode-kode atau statement yang akan dieksekusi dan merupakan bagian tubuh dari fungsi utama. Kita lanjutkan saja yang keempat, yaitu ini adalah programnya dan ini adalah penjelasan deklarasi bisa dikatakan sebagai statement, dapat mengenal variabel, konstantan, fungsi, array, dan lainnya. Script ini merupakan contoh deklarasi pada program yang telah dibuat pada contoh menggunakan tipe data char. Tipe data char di dalam bahasa C atau C++ digunakan untuk menampung satu digit karakter, entah itu berupa huruf maupun angka. Variabel yang didefinikan untuk menampung tipe data char membutuhkan 1 byte memori. 1 byte sama dengan 8 bit. Secara teknis char ini digunakan dari char set yaitu ASCII dan contoh di atas menggunakan tipe data double. Tipe data double adalah salah satu tipe data floating number dalam bahasa C atau C++. Bedanya dengan tipe data float, double mempunyai titik presisi ganda dan double adalah variabel untuk angka. Sama seperti ini, bedanya double dapat menggunakan koma dan tipe data merupakan 64 bits. Kita lanjutkan saja analisa yang kelima. Analisa yang kelima ini adalah script programnya, yang dimana bunyi analisanya yang pertama itu perintah count atau masukkan nama-nama anggota kelompok Anda merupakan sebuah perintah keluaran untuk menampilkan kalimat masukkan nama-nama anggota kelompok Anda pada layar lalu pindah garis ke bawah karena penambahan perintah. Yang kedua itu perintah for integer dan ini adalah scriptnya yang merupakan sebuah perintah keluaran untuk membataskan masukan nama pada layar dengan batas 4 nama. Yang ketiga itu perintah getLine change nama. Ini adalah programnya merupakan perintah agar dapat membaca nama seperti spasi pada karakter data yang kita inputkan, tetapi kita harus memberikan nama variabel dan ukuran variabel di dalam perintah change getLine. Yang selanjutnya itu perintah for. Ini adalah programnya merupakan sebuah perintah keluaran untuk membatasi nama anggota pada layar dengan batas 4 nama. Yang selanjutnya itu perintah count nama anggota untuk menampilkan 4 nama anggota. Yang selanjutnya yaitu perintah count masukkan di masing-masing. Ini adalah bentuk programnya untuk menampilkan kalimat masukkan di masing-masing anggota pada layar lalu dipindah garis ke bawah karena penambahan. Yang selanjutnya itu perintah getLine nama. Merupakan perintah dapat membaca spasi pada karakter data yang kita inputkan, tetapi kita harus memberikan nama variabel dan ukuran variabel di dalam perintah change getLine dan membatasi dengan for untuk 4 name anggota. Yang selanjutnya itu perintah ini adalah programnya merupakan sebuah perintah keluaran untuk menampilkan name anggota pada layar yang dibatasi untuk 4 name anggota perintah count luas trapesium dan merupakan hasil dari perintah luas trapesium. Selanjutnya ini adalah analisa yang keenam. Ini adalah bentuk programnya. Ini adalah analisa yang keenam yaitu perintah count luas trapesium merupakan hasil operasi dari perintah luas dari trapesium. Perintah count hasil operasi akar merupakan hasil operasi. Dan ini adalah bentuk script programnya merupakan hasil dari akar merupakan increment dari B1 sampai dengan B1 merupakan decrement.
Perintah count hasil terbesar merupakan hasil perbandingan terbesar antara hasil 1 dan 2, yaitu dari perintah Z. Di mana sebagai berikut: 1. Luas trapesium sama dengan 148,5 dan hasil operasi akar yaitu 1,67083. Sehingga hasil perbandingannya terbesar adalah hasil dari luas trapesium yaitu 148,5. Kita lanjut. Yang analisnya yang terakhir yaitu retur. Retur berfungsi untuk mengakhiri eksekusi dari fungsi tersebut, dan retur juga dapat memberikan nilai pada saat akhir dari fungsi kepada pemanggil. Ini adalah fungsi dari retur. Kita beralih ke program yang telah kita buat, yang dimana programnya ini adalah program dari studi kasus, permasalahan studi kasus. Dan di sini sudah kita buat program dengan berserta keterangan, yaitu hasil nama dan NIM kelompok diinput secara dinamis, hasil perbandingan nilai terbesar sama 1 dan 2, luas trapesium, sisi atas, sisi bawah, tinggi, Y sama dengan squat, A-nya itu increment 1 dg, dan ini adalah keterangan dari studi kasus yang kita dapatkan. Coba kita running, ini adalah programnya. Di sini ada kepala header dan udah tadi tidak jelaskan, ini ada khususnya speed std dan sebagainya. Kita lanjut ke hasil runningnya. Nah, ini hasil running dari studi kasus permasalahan yang saya dapatkan pada praktikum modul 1 ini, yang dimana kita di sini menggabungkan menjadi satu. Yang pertama itu masukkan nama anggota kelompok Anda, nama anggota kelompok saya. Misalkan saya masukkan yang pertama nama Fahrun Nizar, dan yang kedua Febrianto Kusuma Pratama, yang ketiga Febrian Rizky, yang keempat Firda Amelia. Setelah ini kan kita setelah memasukkan nama anggota, udah kita masukkan nama anggota, yaitu 4 nama anggota, yaitu Fahrun Nizar, Febrianto Kusuma Pratama, Febrian Rizky, Firda Amelia. Kemudian kita akan melanjutkan, yaitu enter. Di sini kelihatan nama anggota, nama anggota, nama anggota, dan nama anggota. Semua ada nama anggota. Kemudian masukkan name masing-masing anggota kelompok Anda. Misalkan saya masukkan NIM saya yaitu F1B019051. Kita enter. Yang kedua F1B019054. Yang ketiga NIM dari Febrian Rizky F1B019053. Kemudian NIM dari Firda Amelia F1B019056. Nah, di sini kita telah sudah memasukkan nama, name, kemudian kita enter. Nah, ini adalah hasil akhir dari hasil running program studi kasus permasalahan yang saya dapatkan. Yang pertama kita name anggota yaitu F1B019051. Kemudian di sini menampilkan hasil dari luas trapesium yaitu 148,5, kemudian hasil operasi akarnya 1,6783. Nah, ini adalah program yang dimana kita mencampurkan dua permasalahan studi kasus. Kita lanjut pembahasan yang keempat, yaitu kesimpulan, yang dimana di sini ada 4 kesimpulan. Yang pertama, struktur penulisan C++ harus memiliki, yang pertama itu daftar header atau file, deklarasi variabel global dan fungsi-fungsi, kepala fungsi utama atau main, definisi fungsi utama, definisi fungsi tambahan atau subroutine. Yang kedua itu include, ini adalah file header, berfungsi sebagai header file di mana merupakan sebuah file yang digunakan untuk mendefinisikan berbagai file makro, fungsi variabel dan konstan. Header ini berguna untuk memperbolehkan dalam program perintah change, count, handle, and dan lain-lainnya.
Yang ketiga itu integer main, merupakan main program yang berfungsi untuk mengembalikan nilai integer secara default. Integer main akan mengembalikan nilai 0 dan fungsi main yang tidak memiliki bagan deklarasi lokal dan hanya memiliki sebuah pernyataan yang dapat dieksekusi berupa output print serta berfungsi sebagai kepala fungsi utama. Yang keempat itu tipe data merupakan bagan program yang paling penting karena tipe data mempengaruhi setiap instruksi yang akan dijadikan oleh program. Salah satu tipe data yang yaitu string yang merupakan tipe data untuk teks yang merupakan gabungan huruf, angka, dan berbagai karakter. Tipe data jenis ini juga bisa digunakan untuk mendefinisikan fungsi utama. Contohnya pada permasalahan di laporan yang telah saya buat itu string dan nama name. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kata-kata kurang apabila ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.